warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami kelompok 9 dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Zulkarnain. Yang kedua Siti Azhara. Yang ketiga Putri Ramadhani. Dan yang keempat Zulaika Aulia. Adapun judul makalah kami yaitu Peradaban Islam di masa Daulah Safawi. Dalam makalah ini ada 5 pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, sejarah lahirnya Daulah Safawi yang akan dibahas oleh pemateri kita, yaitu Putri Ramadhani. Yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Safawi yang akan disampaikan oleh Zulkarnain. Yang ketiga, kemajuan peradaban Islam di masa Daulah Safawi yang akan disampaikan oleh Zulaika Aulia. Yang keempat, kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Safawi juga akan disampaikan oleh Zulaika Aulia. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Siti Azhara. Sejarah berdirinya Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, yakni sebuah kota yang terletak di Azerbaijan yang diberi nama tarekat Safawiyah. Nama Safawiyah sendiri diambil dari sebuah nama pendirinya, Syekh Ishaq Safiyuddin, atau lebih dikenal dengan Safi ad-Din. Safi ad-Din adalah seorang yang kaya dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya, yang merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Qazim. Karena alim dan sifat zuhudnya, maka Safi ad-Din diambil menantu oleh gurunya yang bernama Syekh Taj ad-Din Ibrahim Zahidi, yang dikenal dengan julukan Zahid al-Wilani. Setelah guru sekaligus mertuanya wafat, ia mendirikan tarekat Safawiyah. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, gerakan tarekat Safawiyah ini bertujuan memerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Keberadaan tarekat ini semakin penting setelah berubah dari tarekat kecil yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar, artinya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di daerah di luar Ardabil, Saf ad-Din menempatkan wakilnya yang memimpin murid-muridnya yang diberi gelar khalifah. Suatu ajaran agama yang dipegang secara fanatik biasanya kerap kali menimbulkan keinginan di kalangan penganut ajaran tersebut untuk berkuasa. Karena itu, dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah dan menentang siapa orang yang tidak bermazhab Syiah. Gerakan Safawiyah selanjutnya bertambah luas dan berkembang sehingga yang pada mulanya hanya gerakan keagamaan saja berkembang dan bertambah menjadi gerakan politik. Hal ini ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa, karena dengan berkuasa mereka dapat menjalankan ajaran agama yang telah mereka yakini, yaitu ajaran Syiah. Kecenderungan memasuki dunia politik mendapat wujud konkretnya pada masa kepemimpinan Junaid.
Dinasti ini memperluas gerakannya dengan menambah kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik antara Junaid dengan penguasa Karakayunlo, salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu. Dalam konflik itu, Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru ini, ia mendapat perlindungan dari penguasa Diyarbakir. Ia tinggal di istana Uzun Hasan. Junaid tidak tinggal diam. Ia malah dapat menghimpun kekuatan untuk kemudian beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Ia juga berhasil mempersunting saudara perempuan Uzun Hasan. Pada tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sircasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara. Ia sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Ketika itu, anak Junaid, Haidar, masih kecil dan dalam asuhan Uzun Hasan. Karena itu, kepemimpinan kerajaan ini baru bisa diserahkan kepadanya secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Hubungan Uzun Hasan dengan Haidar semakin erat setelah Haidar mengawini putri Uzun Hasan. Dari perkawinan ini lahirlah Ismail yang di kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Demikianlah sejarah lahirnya Daulah Safawiyah yang pada mulanya merupakan suatu aliran yang berfungsi keagamaan berfaham Syiah. Kemudian akhirnya menjadi daulah besar yang sangat berjasa dalam memajukan peradaban Islam, walaupun tidak dapat menyamai Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah di Spanyol, dan Daulah Fatimiyah di Mesir pada waktu jayanya ketika kerajaan tersebut. Strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Safawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Safawi perlahan-lahan mengalami kemajuan. Adapun langkah-langkah untuk strategi dan kebijakan pemerintah yang ditempuh oleh Abbas I adalah yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi Khizilbas atas Daulah Safawi dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Siskasia yang telah ada sejak pemerintahan Tahmaf I. Kemudian strategi dan kebijakan yang kedua yang diambil oleh Abbas I yaitu mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah Jumatnya. Sebagai jaminannya atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Kemajuan peradaban Islam Daulah Safawi. Kemajuan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kemajuan dalam bidang ekonomi. Stabilitasi politik Daulah Safawi pada masa Khalifah Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian kekhalifahan Daulah Safawi. Terlebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasai bandar ini, maka salah satu jalur perdagangan laut timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis berhasil menjadi milik Daulah Safawi. Yang kedua,
kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kekhalifahan Daulah Safawi, dunia ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Hal ini dapat terlihat dengan munculnya tokoh yang selalu hadir di majelis istana, seperti Baha al-Din Syairazi yang merupakan salah seorang filosof dan Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damai yang merupakan filosof ahli sejarah dan teolog. Yang kedua, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kekhalifahan Daulah Safawi, dunia ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Hal ini dapat terlihat dengan munculnya tokoh yang selalu hadir di majelis istana, seperti Baha al-Din Syairazi yang merupakan salah seorang filosof dan Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damai yang merupakan filosof ahli sejarah dan teolog. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang keagamaan. Pada masa Khalifah Abbas I Daulah Safawi, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya yang memaksakan agar paham Syiah menjadi agama resmi kekhalifahan Daulah Safawi. Tetapi Khalifah Abbas I menanamkan sikap toleransi terhadap para pemeluk aliran keagamaan dalam Islam. Yang keempat, kemajuan dalam bidang fisik dan seni. Setelah berhasil menguasai wilayah Isfahan yang merupakan ibu kota Daulah Safawi, maka para penguasa Daulah Safawi membangun Isfahan menjadi sebuah kota besar dan sangat indah. Di kota Isfahan berdiri bangunan-bangunan besar dan sangat indah, seperti masjid-masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Denderat, dan istana Sihil Sultan. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata ditata secara apik. Ketika Khalifah Abbas I wafat, di kota Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Safawi. Faktor-faktor kemunduran Daulah Safawi ini adalah konflik yang terus-menerus berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Bagi Turki Utsmani, berdirinya Daulah Safawi yang beraliran Syiah menjadi ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Akibatnya harus diperanginya. Konflik antara keduanya boleh dibilang tidak pernah padam, kecuali dulu Sultan Abbas I pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani. Setelah itu, konflik kembali. Faktor berikutnya, karena lemahnya sultan yang diangkat sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang diwarisinya, apalagi memperluas. Sebaliknya, yang terjadi adalah konflik internal memperebutkan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Jika tidak didukung pasukan tentara yang kuat karena pasukan gulam yang dibentuk Sultan Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi, kejayaan pada masa Abbas I tidak dapat berkembang, yang akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Kesimpulan, kerajaan Safawi ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, yakni sebuah kota yang terletak di Azerbaijan, wilayah Rusia yang diberi nama Tarekat Safawiyah. Nama Safawiyah sendiri diambil dari sebuah nama pendirinya, Syekh Ishaq Saifuddin, atau lebih dikenal dengan Safi al-Din, 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi sebuah gerakan politik. Kerajaan Safawi di Persia berbatasan sebelah barat dengan Turki Utsmani dan sebelah timur dengan kerajaan Mughal di India. Pada mulanya, gerakan tarekat Safawiyah ini bertujuan memerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Keberadaan tarekat ini semakin penting setelah berubah dari tarekat kecil yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar artinya di Persia, Syria, dan Anatolia. Karena itu, dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid
tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah dan menentang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Kemudian akhirnya menjadi daulah besar yang sangat berjasa dalam memajukan peradaban Islam. Walaupun tidak dapat menyamai daulah Abbasiyah di Baghdad, daulah Umayyah di Spanyol, dan daulah Fatimiyah di Mesir pada waktu jayanya ketiga kerajaan tersebut. Saran, penulis tentunya masih menyadari jika makalah di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca.